Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Hari ini genap 40 hari dan Ibu Emilia Efrika Gutenberg Wairata yang kita sering panggil dengan Ibu Usi. Saudara, orang yang aktif di dalam Tuhan, dia sudah bersama dengan Tuhan, dia sudah ada di surga. Sebagai orang percaya, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan itu baik dalam hidup kita semua. Kasih yang terindah. Haleluya. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya menemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus berdiri, katakan kasih yang terindah. Oh, kasih yang terindah.
hatiku. Amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan Tuhan. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, karya terbesar cuma Tuhan saja. Karya terbesar, karya terbesar. Amin. Dalam hidupku, terima kasih Tuhan. Yang selamatkan. Terima kasih Tuhan. Karya bagi kami terbesar. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau, Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau, Yesus Engkau. Pengorbanan bagi kami. Tidak sia-sia kami percaya kepada-Mu, karena memberikan janji bagi kami, juga menyediakan tempat bagi kami, bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima
Tuhan tinggal berdoa kita. Haleluya. Haleluya, haleluya Bapak, haleluya. Terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan, karya-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami. Sampai kami ada Tuhan di sore hari ini semua karena karya dan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sore hari ini kembali lagi kami berkumpul Tuhan untuk mengadakan ibadah mengenang 40 hari saudara-saudari kami Tuhan Yesus. Insinyur Esther Frida Wairata Gutenberg Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, kalau kami ada Tuhan, ini semua karena Engkau Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kami serahkan kebaktian kami serahkan pemimpin-pemimpin ataupun pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang Kau percayakan untuk mengambil bagian di sore hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka semua Tuhan Yesus, biar Kau mengurapi mereka Tuhan, biar mereka bisa melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Acara kebaktian dari permulaan mengenai ke akhir biarlah ada dalam jamaah dan urapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara silakan duduk. Silakan duduk. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal. Tetapi ingat saudara, bahwa satu perkara, Tuhan mengerti dengan keadaan kita. Banyak perkara. Haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah beri. Sekali lagi banyak perkara. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah beri. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
bergumul sendiri Bapa Allah peduli, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan berbiarkan melumuskan diri. Bapa Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, Bapa Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, Bapa Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan engkau mengerti dengan hidup kami. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Allah mengerti hidup kita semua. Mari kita saling lihat saja ya. Kita lihat kiri dan kanan, kita senyum. Karena ibu saya sudah bersama dengan Tuhan. Dia sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Cukup senyum saja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah sekali lagi besarkan nama Tuhan. Oh, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, Dia terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku terus besarkan Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang, oh, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi Tuhan yang ajaib, haleluya. Tangan di atas. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Nama baik Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi oleh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi oleh, jiwaku diberi oleh-Nya, jiwaku diberi oleh-Nya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada pujian dari jemaat dosen. Saya persilakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib. Siap-siap mesti dari keluarga. Tuhan yang ajaib,
Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pujian dari jemaat Yose. Ada pujian dari keluarga, ada sepatah dua kata. Ibu Betty, El Shaddai, El Shaddai. Firman Tuhan. Kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Engkau kekuatan itu. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Haleluya. Aku tak akan goyah, bahkan sertaku. Saudara, mari kita bangkit berdiri, katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh, Engkau kekuatanku, tempat perlindunganku. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, bahkan sertaku sejauh langit, oh sejauh langit dari bumi. Tempat perlindunganku, saat badai
kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berikan pujian kekurangan kedua kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Terima kasih. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Sore hari ini kalau kami boleh Tuhan berkumpulan, kami percaya Tuhan penghiburan dan kekuatan daripada Allah yang menyertai kami, memberikan kekuatan bagi keluarga Tuhan. Hari ini kami memperingati 40 hari mengenang ibu usia yang terkasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Dia sudah sedang di surga. Kami percaya Tuhan kami pun Tuhan kelak kami juga akan di surga Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan. Biar mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan penghiburan bagi keluarga yang tinggalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau saja yang berkata-kata dan nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih heran memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Denny Wisan, saya teringat waktu 40 hari Bapak Gembala almarhum, saya menaikkan pujian ini kepada Tuhan, dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi keluarga ibu usia ya. Tuhan memberkati semua yang terjadi di dalam hidupku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, saya terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkan ku.
Haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan percayaan kepada kami untuk melayani dalam ibadah penghiburan waktu mengenang perginya kekasih kita Ibu Eugenia yang akan dipanggil usia. Puji Tuhan. Ya, dan saya akan membaca sesuai dengan ayat yang sudah ada di depan kita, yaitu Wahyu pasal 21 ayat yang ke-4. Puji Tuhan. Ya, baru tadi pagi saja ini ayat diberikan pada saya, dan setelah saya membaca, mari kita membaca juga bersama pada sore hari ini satu ayat Wahyu 21 ayat yang 4, sama-sama Tuhan ketiga. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus dari mereka namun terus tidak akan lagi ada perhubungan atau rasa tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Ayat ini tidak berdiri sendiri, saudara. Wahyu pasal 21 masuk dalam kategori pelajaran Alkitab yang namanya eskatologi, atau ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Saya membaca kembali, saudara simak. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, mau tidak akan lagi perkabungan atau rasa tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kitab Wahyu adalah kitab penglihatan. Wahyu yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi kita mesti tahu dulu, saudara-saudara, supaya kita menjadi orang Kristen yang setelah kita baca Wahyu 1 ayat 4 ini akan menjadi betul-betul firman yang sangat luar biasa. Dan ini memang cocok untuk mereka yang sudah mati di dalam Tuhan. Sebab beda antara orang yang mati di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Ya, itu beda, saudara-saudara. Sedikit saudara saya kasih kesaksian. Di Manado, saudara-saudara, ada satu orang bapak masih muda. Maaf, ini cerita saya ceritakan. Dia orang suka main jelangkung. Jadi panggil arwah-arwah orang mati, ya kan? Panggil arwah orang mati. Kemudian mereka sudah sediakan keranjang dan sebagainya, ballpointnya atau pensil diikat di keranjang itu. Kemudian keranjang ini kemasukan arwah orang mati. Dia bergerak ke sana sini untuk tulis segala apa yang mereka tanyakan. Ini dunia supranatural. Di dunia seperti itu, saudara. Saya dengar cerita langsung dari bapak muda ini bahwa mereka panggil arwah. Ada satu opa yang meninggal. Dia orang dari gereja kita, gereja Pantekosta. Ini opa punya arwah kok nggak masuk ke keranjang. Mungkin opa nggak mau kalau masuk keranjang. Kalau naik mobil mewah dia suka kali ya. Ini opa setahu saya waktu dia masih hidup rajin ibadah, orang yang setia pada Tuhan. Tapi ini cerita dari ini bapak ini. Tetangga mereka ada seorang bapak, kalau nggak salah dia samas di gereja. Jadi pelayan
juga di gereja. Panggil, datang, masuk di keranjang. Itu sudah nyata, saudara-saudara. Katakanlah dua-dua Kristen, tetapi kok yang satu nggak mau masuk, satu masuk. Si bapak ini yang tukang panggil pakai jai lambung, saudara, dia bilang sama saya, beda ya. Dia pakai bahasa, orang Pentakosta kalau mati susah dipanggil arwahnya. Seperti itu. Jadi berkesan, saudara-saudara, si orang yang mati di dalam Tuhan ini masuk surga, yang dipanggil datang ini, saudara-saudara, begini kalau cerita neraka dan surga. Di dalam Alkitab, orang yang mati di luar Tuhan, mereka itu singgah di satu tempat namanya Hades, atau bahasa Ibraninya Gehenna. Hades itu bahasa Greka. Itu kalau diterjemahkan memang neraka, tapi diperinci lagi terjemahan menjadi penjara. Sama seperti penjara-penjara di dunia ini, orang itu masih kita bisa undang. Ya kan, Pak, izin Pak, dia mau periksa ke rumah sakit, keluar dia di bawah, walaupun bohong nak ke rumah sakit. Main tenis dia di Bali misalnya, ya kan, pernah kan ada itu, dia keluar izin main tenis di Bali atau nonton apa gitu. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi mereka yang di luar Tuhan itu masuk Hades atau Gehenna, tetapi orang yang di dalam Tuhan ke Firdaus. Firdaus sama, ini sebenarnya belum neraka api, belum sorga lantai emas dan sebagainya, tetapi suatu tempat seperti tempat singgah. Ya, seperti itu. Dan saya percaya anak-anak Tuhan apabila mati, dia tidak ke Gehenna, tidak ke Hades, tetapi dia singgah dulu di Firdaus. Nanti kemudian Tuhan datang, baru dia diangkat. Kalau sudah mati, dia diubahkan dan masuk ke satu tempat, tidak langsung surga. Ayat 4 ini, pasal 1 ayat 4 ini, posisinya saudara-saudara adalah tempat di mana sesudah 1000 tahun damai. Yerusalem ini sudah bicara tentang Yerusalem baru. Jadi sebelum ada kerajaan 1000 tahun, saudara-saudara, ada kedatangan Tuhan kali yang kedua, ada masa antikris 3 tahun setengah. Kita belum di zaman antikris, kita masih ada di satu zaman disebut zaman anugerah. Sudah dekat dengan zaman antikris. Sudah lihat tanda-tanda sekarang. Ya, waktu seorang menteri bicara di televisi bahwa mereka yang disuntik ada vaksin, ada barcode, sebenarnya bukan barcode yang antikris itu, barcode di obat atau vaksin yang ada batang-batang itu barcode, saudara-saudara. Artinya kita sudah terdata. Dia pakai vaksin apalah Sinovac, sekarang Astra, apa itu namanya, dengan barcode nomor sekian-sekian, nama si orang, NIK-nya, nomor induk kependudukannya sekian-sekian. Orang terjemahkan, oh saya tidak mau. Nanti kalau disuruh vaksin, saya masuk barcode, nanti antikris dong. Bukan. Yang antikris kasih tanda itu, saudara-saudara, di tangan kanan atau di dahi. Jadi sekarang boleh pakai semua yang ada barcode, bukan barcode lagi, ada yang segi 4 yang ada titik-titik kan, 3 pojok itu nilainya 66 encode namanya kalau nggak salah, bukan barcode lagi, di foto keluar semua data. Kami terbang dari Manado sampai di airport, kasih HP-nya, mereka scan. Itu dari Departemen Kesehatan bahwa si orang ini sudah terbang dari mana ke mana dalam keadaan sehat, tidak bawa COVID. Jadi saya deteksi tidak bawa COVID sudah. Begitu, kira-kira begitu singkatnya pengertiannya. Nah, pasal 21 ayat 4 ini, saudara-saudara,
adalah satu tempat yang namanya tidak ada lagi air mata. Ya kan? Saudara mau ke situ? Kalau sekarang masih banyak air mata. Dan air mata di dunia banyak macam. Ada air mata buaya, ada air mata duyung, macam-macam. Air mata ini sebenarnya bicara tentang kesusahan. Ya kan? Jangan bilang tadi kalau cerita tentang air mata saudara-saudara, ada air mata karena sukacita ketemu dia, aduh seolah kalau nggak baku dapat air mata kebahagiaan. Tapi ada air mata yang mengenang saudara-saudara, ya kan? Kalau ada di Manado dulu waktu saya masih kecil saudara-saudara, ada satu tante saudara meninggal. Di mana ada orang meninggal dia ada di situ. Dia bisa bikin lagu kalau nangis. Pokoknya hebat sekali. Ada satu batu saudara di Matani, di Matani, di kampung saya Matani. Dia menangis, dia bikin lagu. Misalnya yang mati Yance. Yance. Kalau dia istri bernama Lucia misalnya. Napa itu Lucia? Yance napa itu? Kalau dia bilang lagi ke anak, oh ya, kenapa itu Suca? Dia sama menangis, sama. Dia bilang lagi, oh Oli, adiknya dari Suca. Oh dia hebat sekali nih. Oh ini bisa tahu tuh keluarga, semua ponakan-ponakan dia semua, kakak beradik semua. Saya tanya sama orang, dan mana itu bapak itu pintar sekali, dia hafal semua tuh nama-nama keluarga. Dia bilang itu dia baca tuh kembang-kembang. Ada tulis. Oh ini kakak ini. Saya pikir dia baca itu nama-nama suami, nama istri, nama anak, dia baca di situ. Di dalam Alkitab ada saudara pernah baca tentang Ananias dan Safira. Terus Petrus ya bilang ya Petrus bilang, itu kamu lihat, itu baru datang kubur. Nah kamu lagi nanti ada lagi cerita tentang orang yang disembuhkan, kemudian mereka sudah kumpul-kumpul, baru Yesus datang. Nah, di situ saudara-saudara ada sama seperti ada perkabungan orang nangis. Dalam bahasa Cina saya tanya sama ada satu orang Chinese, saya bilang apa itu namanya? Apakah sebab di Manado ada tukang nangis? Kalau orang meninggal zaman dulu, sekarang enggak. Zaman dulu itu ada orang yang nangis kalau ada orang mati. Bukan keluarga. Ternyata ada Cina, saudara-saudara, ada tukang nangis. Mereka dibayar. Namanya Caima, tukang nangis. Di sini dibayar. Ya. Nah, saudara-saudara, spesial untuk orang yang telah meninggal. Nah, kita yang hebatnya anak-anak Tuhan, ada satu perjanjian bahwa ketika kita masuk di tempat itu Yerusalem yang baru, maka di situ saudara-saudara tidak ada air mata, ya, maut tidak akan ada lagi. Sekarang orang takut mati, saudara. Kenapa saudara pakai masker? Kenapa kita dianjurkan pakai masker? Takut mati, saudara. Takut mati. Bukan berarti nekat-nekat mau mati, enggak. Tetapi pada prinsipnya orang berpikir ke arah mati. Bukan berarti kita tidak ikut pemerintah ya. Kita teruskan, tidak ada lagi perkabungan. Tidak akan ada perkabungan. Tidak ada ratap tangis, duka cita. Coba saudara lihat bahwa semua daftar ini adalah hal-hal tentang apa yang sering terjadi di dunia yang orang tidak mau. Siapa suka ada maut? Siapa suka ada air mata, perkabungan, ratap tangis, duka cita? Siapa yang mau? Kalau boleh setiap hari happy, tiap hari happy. Dan dia kunci dengan kalimat yang berikut: segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Berarti ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Masuk Yerusalem
Yang baru ini saudara-saudara adalah tempat namanya saja Yerusalem baru. Ada Yerusalem yang lama, ada Yerusalem yang baru. Yerusalem yang lama sebenarnya Yerusalem yang ada sekarang. Itu kota suci untuk beberapa agama. Kristen, Yahudi, Muslim, ya, paling tidak 3 itu. Yakin bahwa ini kota Yerusalem. Ini kota yang tersohor di seluruh dunia, kota yang unik, kota damai, kota yang bukan hanya satu kota dia menjadi tujuan wisata, tetapi cerita. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang sudah pergi ke Yerusalem. Saya bilang saya 3 kali, tapi janji, bukan pergi, janji. Orang ini angan-angan suka ke Yerusalem, bangga. Kakak ipar saya bilang begini sama adiknya istri saya, dia bilang sama Bro Denny harus ke Israel, ke Yerusalem. Tidak komplit katanya. Teman-teman yang sudah pernah ke sana, dia bilang tidak komplit. Kalau ke sana katanya lebih terasa. Kalau baca Alkitab lebih terasa ada di Yerusalem. Saudara-saudara, kalau kita tidak sampai di sana, Yerusalem baru itu menjadi kepastian bagi kita. Haleluya. Nah, tidak serta-merta ini terjadi. Makanya saya katakan bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya saudara berkata ayat 1, langit aku lihat, langit bumi baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem. Aku mendengar ayat 3, suara yang nyaring, melihatlah kemah Allah di tengah manusia, ia akan diam bersama dengan mereka. Ayat 4, ayat 5 sekarang. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini tepat dan benar. Firman-Nya lagi padaku semuanya telah, aku adalah Alfa dan Omega, awal akhir, orang yang haus ku beri minum dengan cuma-cuma. Nah, ayat ini yang saya maksudkan, ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Yang baru itu tadi, yang Alfa dan Omega, yang memberikan kepuasan, siapa yang haus ku beri minum dan seterusnya. Ayat 7 ini saudara-saudara, barang siapa menang. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, saudara, kita semua, bahwa untuk sampai ke tempat itu namanya Yerusalem baru harus ada perjuangan. Kata menang ini berhubungan dengan kata peperangan, kata perjuangan. Sesungguhnya orang Kristen adalah hidup dalam perjuangan. Rasul Paulus katakan saudara-saudara bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, penguasa-penguasa. Ada struktur kepemerintahan dari kuasa ke-8, mulai dari iblis, setan pemegang kuasa itu, dia mempunyai pesuruh-pesuruh sampai kepada pesuruh yang paling rendah, yaitu para dukun-dukun. Dalam pelajaran Alkitab, dukun-dukun, mereka memprogramkan lewat sajian-sajian yang mereka sampaikan, saudara. Mereka punya program, saudara. Setan punya program untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Maka peperangan kita, saudara-saudara, melawan struktur kepemerintahan kuasa ke-8 ini. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12, saudara, di situ. Coba klik di Efesus 6 ayat yang 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Ayat berikut 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Pemerintah ini bukan pemerintahan negara, bukan. Tetapi ini bicara tentang penguasa dari kerajaan setan. Berikut, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia. Ini struktur, kalau saudara pakai bahasa aslinya, ini akan dapat struktur. Pemerintah tertinggi dari kuasa ke-8 sampai ke rendah. Penguasa-penguasa yang dalam melawan roh-roh jahat di udara. Itu ada struktur saudara tertinggi sampai ke rendah. Ini perjuangan kita. Katakan misalnya ada susah ekonomi saudara-saudara. Iblis selalu tawarkan jalan pendek, jalan potong, jalan yang gampang. Kalau kita lihat pelajaran tentang jalan di dalam Alkitab, ada 2 jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Jalan sempit itu banyak orang ingin masuk, untuk masuk, berebut masuk. Tetapi ini jalan yang sukar, banyak aturannya. Sementara jalan yang lebar saudara-saudara, jalan ini banyak orang lalu kebebasan, ini bicara tentang kebebasan. Jalan sempit ini saudara-saudara adalah jalan yang sukar masuk ke Allah. Lebih gampang katanya seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk surga. Kata kaya lawannya miskin. Alkitab berkata dalam Matius pasal 5, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin di situ bukan kontrak-kontrak, bukan. Rumah gede, bukan. Miskin di situ bukan nggak ada uang, bukan. Miskin itu dalam bahasa Inggris ditulis poor in spirit. Jadi miskin di dalam roh. Ada perasaan miskin, selalu rasa kurang terhadap spiritual, terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita ini datang ke gereja karena kita rasa miskin. Bukan miskin uang, saudara-saudara. Ya, ada orang bekas orang kaya di Jakarta pindah di Manado. Dia kaya raya, rumah di Kelapa Gading, ada rumah besar, bukan rumah yang pekat-pekat, rumah besar 2. Tapi setelah tua saudara-saudara, dia mulai merosot keuangannya, mau beli pulsa rumah pun susah, pulsa listrik susah. Nggak biasa dia bawa kolektor 2.000 perak, tapi saya perhatikan ada 2.000. Siapa lagi? Orang ini bukan miskin itu saudara, tetapi rasa rindu terhadap Roh Kudus, terhadap firman Allah. Kita rindu bukan sekedar kumpul, tapi rindu air surgawi. Seperti pujian tadi, dalam Mazmur, rindu seperti sungai rindu. Itu kaya, ya. Seorang kaya susah masuk kerajaan Allah. Kaya di sini adalah orang yang rasa punya uang, rasa tidak kekurangan, tetapi mau hidup bebas. Dia hidup bebas. Anak yang hilang itu dia rasa kaya setelah mendapat separuh warisan. Dia bisa apa saja saudara-saudara di luar sana. Tapi kekayaan itu tidak abadi. Orang yang kaya terikat dengan kekayaan dunia, dia sukar masuk kerajaan Allah. Haleluya. Tetapi bagi lebih mudah katanya, seekor unta masuk lubang jarum. Bagaimana unta lubang jarum? Wah, saya ini sudah plus 2,5, mungkin sudah 3 sekarang. Kalau mau taruh apa, isi benang di lubang jarum. Kalau dia sudah masuk sedikit, saya panggil orang. Tolong pegang, tangkap John, tarik. Susah sekali mau masukin benang di lubang jarum. Yang dimaksud oleh firman Tuhan, seekor unta masuk ke lubang jarum itu, di Yerusalem itu kan tembok. Maka ada nama-nama pintu. Pintu gerbang domba, pintu elok,
pintu sebelah barat, pintu apa. Ada satu pintu yang namanya pintu lubang jarum. Jadi namanya pintu lubang jarum ini, kalau unta masuk, dia harus tunduk. Itu maksudnya. Dia harus nunduk, baru merayap masuk ke pintu itu, saudara-saudara. Jadi pintu itu memang boleh masuk unta, tetapi harus nunduk. Orang kaya susah menunduk, saudara-saudara. Jangan kaya, setengah kaya saja, susah nunduk. Baru setengah itu. Kalau orang baru mulai kaya, ketahuan. Baru mulai kaya dia. Saya sudah alami di Jakarta, lihat-lihat. Saya tidak kaya dulu di Jakarta, tapi hampir kaya. Itu yang bahaya, saudara-saudara. Baru mulai, saudara. Ya, baru mulai pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang itu. Ceritanya lain, duduknya lain, gayanya lain, gaya makannya lain, beda dengan di kampung. Gitu. Jadi orang kalau sudah capai kaya, itu susah. Kita boleh kaya. Tuhan janji, saudara. Tangan yang lamban membuat orang miskin. Tapi tangan orang rajin, di rumah orang rajin ada harta kekayaan, kata Amsal Sulaiman. Jadi tidak boleh malas juga, mesti kerja. Kaya tidak dilarang. Yang dilarang adalah kaya lupa Tuhan. Itu. Kalau kita diberkati dengan materi, saudara, ingat bahwa itu dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Kaisar punya, kembalikan, bayar pajak. Nah, ayat 7, saya kembali ke ini, sudah cerita melantur jauh, saudara. Ayat 7, barang siapa menang, jadi ada pergumulan, ada peperangan, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, ayat 8, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak punya keberanian iman. Iman itu sudah bagi orang-orang Kristen itu sudah. Iman itu bukan logika. Percaya kita bukan karena kita logika. Kita sudah lihat. Orang yang penakut adalah orang yang tidak mau masuk dalam satu keyakinan. Kalau Abraham penakut, Abraham tidak berjalan atas petunjuk Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Kalau Abraham penakut, dia tidak akan bawa Ishak naik gunung untuk disembelih. Kalau Abraham penakut, dia acukan saja apa yang Tuhan bilang, bahwa kamu akan mewarisi dan engkau akan mendapatkan anak. Kalau Abraham penakut, Abraham tidak akan disebut bapak orang beriman. Tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan, dia tidak takut. Takut itu suka datang dalam 1 Yohanes. Ketakutan itu suka datang, saudara-saudara, karena ada tuduhan dalam hati. Tapi 1 Yohanes itu berkata bahwa kalau ada tuduhan di hati kita, kita mesti tahu bahwa Allah lebih besar dari hati kita. Allah lebih besar. Jadi orang-orang penakut tidak akan masuk ke Yerusalem baru itu. Tidak akan masuk surga. Siapa lagi yang tidak masuk situ? Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Saya percaya kita semua yang datang ini karena kita percaya Yesus itu Tuhan. Bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan sudah mendapat tempat. Ya, ada orang pakai bahasa, dia sudah selesai, dia tidak sakit lagi, dia sudah selesai bikin rumahnya di sana, ya banyak macam. Orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya. Yang tidak masuk di sana adalah orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir.
sihir di dalam Alkitab ada dua. Tukang-tukang sihir ini yang pertama adalah pemain-pemain sihir magic. Tetapi sihir yang lain saudara dalam kitab Wahyu, sihir di situ bukan pemain magic, tetapi pemain obat-obat terlarang. Ditulis sihir itu dalam pasal 16 dan pasal 9. Dalam kitab Wahyu ditulis di akhir zaman orang tidak bertobat dari pembunuhan, pencurian, kemudian sihir. Sihir ditulis bukan sihir pemain magic, ya Pak. Tetapi di situ adalah sihir yang ditulis dengan kata Yunani pharmakeia. Pharmakeia itu diterjemahkan menjadi bahasa Inggris farmasi. Indonesia adopsi ambil kata itu farmasi, yang artinya obat-obatan. Di dunia akhir zaman saudara-saudara, mereka jadikan obat-obatan. Di kepala kita ini ada satu jalur yang namanya saraf senang atau saraf sukacita. Jadi kalau orang tidak ada sukacita, tidak ada rasa senang, tenggaklah satu obat. Ekstasi namanya. Supaya kuat, sedot sabu-sabu. Nah, kalau sudah kuat masuk, saraf senang sudah goyang, putar lagu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Senang dia sudah. Senang. Tapi kalau kita yang normal yang dia senang begini, kita bilang dia gila. Dia senang. 4 jam. Senang. Dia senang. Saya aja baru 2-3 detik, 1 menit, sudah pusing sudah. Tapi dia senang sudah. Karena ekstasi obat-obat masuk sudah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis obat-obatan untuk membuat orang tersihir. Pharmakeia. Tersihir. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang masih di dunia narkoba, saudara tidak bisa bilang begini, bro, bertobat, Tuhan marah itu. Jangan ke gereja saja, kamu salah, kamu pakai obat-obatan, kamu boleh salah itu Tuhan ada kesenangan. Salah saudara cara tegur mereka. Sebab apa? Ini kesenangan. Siapa melarang kamu kesenangan? Makanya pemain-pemain itu bilang begini, dia belum tahu. Kalau saya tahu karena saya pernah lewat. Belum tahu dia. Ya, karena mereka yang terlibat dunia begitu, mereka ada di alam yang senang bagi mereka. Karena pharmakeia tadi, sihir. Nah, sini ditulis tukang-tukang sihir. Jadi 2 macam, pemain sihir magic, pemain sihir farmasi tidak masuk ke Yerusalem baru. Apalagi yang tidak masuk? Penyembah-penyembah berhala. Semua jenis penyembah berhala itu kawin dengan atau sejajar dengan dunia zina. Ujung-ujung daripada berhala adalah zina. Ya. Dan semua pendusta, mereka pendusta, semua pendusta. Pendusta dalam bahasa Greek, dusta itu lemus. Dusta itu sesuatu bohong. Pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian kedua. Jadi kematian kedua api belerang itu adalah setelah 1000 tahun damai. Jadi bukan waktu Tuhan datang, belum. Ada 1000 tahun damai. Orang-orang percaya memerintah bersama dengan Kristus. 1000 tahun damai. Saudara-saudara, untuk tahu ini memang mesti dalami kitab Wahyu. 1000 tahun damai. Nanti sesudah 1000 tahun damai, ya Yesus sudah datang dari yang kedua, baru dipisahkan. Mereka yang masuk api belerang kekal selamanya neraka. Tapi bagi orang-orang percaya, ya, yang tadi daftarnya tidak masuk itu, kita yang percaya, kita masuk ke Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru.
Saudara-saudara, jangan mimpi-mimpi, jangan punya paham, oh nanti saya baku dapat dengan si A, si B. Kita di sana tidak kenal lagi dalam seperti tubuh kita ini. Kita akan menjadi sama semua seperti malaikat. Jadi mesti hindari kata-kata begini, ya Pak ya, nanti orang baku dapat di sana. Oh, orang baku dapat di sana. Enggak, di sana sudah tidak baku kenal. Enggak ada Niko lagi di sana, enggak ada Syana di sana. Semua seperti malaikat. Haleluya. Enggak ada lagi pendeta Denny Wisan di sana. Sudah, yang lama sudah berlalu. Denny Wisan ini kan terlahir dari daging. Kita kan terlahir dari daging. Darah dan daging tidak dapat masuk kerajaan Allah. Yang masuk di sana adalah kita sudah diubahkan. Kalau masih hidup. Kalau yang sudah mati dari laut, dari bumi, dari mana, dikumpul semua saudara-saudara, dan mereka diberikan tubuh yang baru. Kita cuma diubahkan, ya. Tapi mereka itu yang kubur dan sebagainya, mereka diberi tubuh yang baru. Jangan pikir-pikir tubuh yang baru seperti tubuh yang lama ini. Ya. Yesus setelah mati, dia bangkit, dia sudah ada tubuh yang baru. Tiba-tiba dia berada dengan 2 orang ke Emmaus. Tubuh yang baru. Beda. Tiba-tiba dia di pinggir danau. Dia lihat murid-murid sudah tangkap ikan lagi. Bukan berarti tubuh yang baru terbang sini terbang situ, bukan. Tetapi Tuhan sudah ubahkan saudara. Yang jelas kita masuk di Yerusalem baru, sehingga ayat 4 ini ia akan menghapus segala air mata. Ini bukan suatu penghiburan saja, tetapi ini akan menjadi suatu kenyataan. Sebab yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dan dengan ayat ini kita punya pengharapan. Satu saat saudara tidak perlu khawatir dengan kematian. Ya, ada sepasang suami istri, mantan pengerja Rawamangun istrinya, namanya Magda, di Solo. Suami istri mantan pengerja Rawamangun. Yang satu ada apa namanya ini, tapi istrinya namanya Magda. Mereka kedatangan tamu hamba Tuhan, pengen servis, pengen melayani ini tamu yang datang. Keluar suami istri ini izin minta mencari beli makanan di luar untuk bawa ke pastori. Keluar dari jalan seperti ini, jalan raya, pluk, dihantam truk, mati di tempat. Si suami, istri geger otak. Apa orang bilang? Kira-kira orang punya komentar apa? Masa pendeta mati begitu? Masa? Tentunya ada apa-apa dia dan sebagainya. Lepas dari penghakiman saudara-saudara, ada lagi anak pendeta di Bintaro meninggal. Mantan pekerja Rawamangun papanya. Saya pernah bantu mereka di Bintaro. Meninggal anak yang kedua kalau nggak salah, perempuan, baru tamat SMP, belum terima ijazah, tapi baru sudah tamat. Papanya lagi di mana? Dalam penginjilan. Anak itu cuma kena tipes, meninggal di Cipto, rumah sakit Cipto. Datang papanya, jenazahnya bawa di Bintaro, mereka melayani di sana. Saya bantu waktu tahun 90 saya di sana. Saya bantu di sana. Anda tahu saudara apa yang terjadi? Saya ikut mobil jenazah saudara. Duduk mobil jenazah. Keluarga saya, tidak ada orang lain. Mamanya nangis saudara. Habis nyanyi nangis aja. Kenapa Pak Tuhan ambil yang ini bukan yang lain? Wah, ini tante susah nangis nih tante. Anak-anaknya ada di situ. Dia bilang siapa ambil ini? Yang ini katanya bukan yang lain. Aduh, tante ini. Saudara-saudara, orang muda, orang tua, umur berapa tidak dicatat. Satu saat akan mati. Tetapi mereka yang mati dalam Tuhan, Ia akan menghapus segala air mata.
Sebab segala sesuatu yang lama akan berlalu, yang baru datang. Saudara-saudara, jangan anggap apa yang ada pada kita itu semua baru, enak, baru. Itu tidak, di dunia ini tidak ada yang abadi. Satu waktu semua yang kita anggap baru akan menjadi lama dan akan berlalu. Tapi kita yang yakin di dalam Tuhan menerima yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Maka ada khotbah dengan tema juga, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Sesungguhnya kematian bukan ancaman bagi kita. Justru karena kita sudah di dalam Tuhan, kematian itu Paulus katakan, hidupku bagi Kristus, mati itu apa? Untung. Cuman Paulus bisa ngomong begitu. Cuman orang Kristen yang bisa yakin mati itu untung. Kalau tidak dalam Tuhan, mati itu mengerikan. Ya, mati itu menakutkan. Kalau boleh, ada penyair orang Karawang namanya Khairi Anwar. Kalau kan tahu kalau saya, dia bilang apa namanya? Aku mau hidup ngana jo. Sedang alam puluh sukeso. Ngana opa. Ngana opa so. Tunggu. Mau 1000 tahun, ya Tuhan tolong. Puji Tuhan saudara-saudara. Berbahagialah kita yang ada di dalam Tuhan. Haleluya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau 1000 tahun di dalam Tuhan, menginjil, melayani boleh jauh. Kalau hidup 1000 tahun manusia 60 saja. Oh Pak, umur berapa? 30. Nggak mau ngaku 60, dia bilang berapa? 30. 30 lebih berapa? Lebih 30. 60 ternyata. Oh berapa? 40 lebih. Lebih berapa? Lebih 30. Somakan puluh rupanya. Oh, rengki apa yang pak? Tak mau nganggur. Setua. Tuhan memberkati. Jadi kiranya keluarga yang ditinggalkan tidak tenggelam dalam duka cita sebab ada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kami kembali. Haleluya. Umur berapa, bro? Haleluya, saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Denisan, dan kiranya kita yang hadir pada malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kita siapkan persembahan kita berikan korban untuk Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Saya
firman-Mu yang sudah dibentangkan dan percaya firman itu menjadi kekuatan baru bagi kami semua pada sekarang menjelang malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau mengurapi dia lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih bahkan kami sudah memberikan korban persembahan ya. Engkau memberkati besar kecil, kami percaya semuanya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur inilah yang menjadi doa kami alaskan dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mbak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Musa. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan ya. Saya mengucapkan juga terima kasih sedalam-dalamnya buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jadi sebentar jangan saling bertanya umurnya berapa ya. Semua hanya karena Tuhan saja ya. Kita sampai saat hari ini, kita boleh ada sampai saat hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Saja jadi pengumuman, kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini mengenang 40 hari kepergian dari Ibu Usia Tuhan. Bukan satu kekuatan yang ada dalam kehidupan keluarga Gutenberg Wairata yang ada, tapi semuanya hanya kemurahan Tuhan saja. Engkau yang memampukan keluarga besar ini sampai saat hari ini. Mereka tetap di dalam Tuhan, dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Semuanya ini bukan karena kuat dan gagah, tetapi hanya karena kekuatan yang Tuhan alirkan dalam kehidupan keluarga ini. Kami berdoa untuk suami dari almarhum Ibu Usia, Bapak Rudi Gutenberg yang ada di Belanda. Tuhan senantiasa memberikan dia penghibur yang sejati. Allah Roh Kudus yang menjadi kekuatannya untuk menghiburkan dia senantiasa menjadi kuat di dalam Tuhan. Iman percaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan dia kemampuan penghiburan sejati yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kuat-kuatkan dia, sehat-sehatkan dia senantiasa. Satu waktu dia boleh pulang ke Indonesia
Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, orang tua dari Ibu Usia, adik dan kakak yang ada, Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam keluarga ini. Di dalamnya hidup mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak jiwa. Nama Tuhan dipuji dan dia dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Benny Wisan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hidupnya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, bertambah-tambahkan urapan daripada Tuhan. Tuhan memakai dia memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat sore malam hari ini. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kau semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.